Berjumpa lagi di channel Teoriku. Di video kali ini, Ibu ingin bertanya pada kalian semua, bagaimana belajar kalian hari ini? Tetap semangat kan? Biar tambah semangat lagi, mari belajar bersama Ibu. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar tentang 3 hal yang sangat penting untuk kamu pelajari. 3 hal itu adalah: pertama, unsur-unsur fiksi; kedua, daya tarik karya fiksi; dan ketiga, cara efektif menemukan daya tarik pada karya fiksi. Kita ke unsur fiksi dulu. Unsur fiksi terdiri dari tema. Tema adalah pokok pikiran dari cerita atau karya fiksi. Unsur fiksi kedua adalah tokoh. Tokoh adalah karakter yang diciptakan dan diceritakan oleh penulis, atau dengan kata lain disebut dengan penokohan. Unsur fiksi lainnya yaitu alur. Alur adalah jalan cerita. Unsur berikutnya dari fiksi adalah latar. Latar adalah tempat, waktu, dan keadaan tokoh yang diceritakan oleh penulis. Unsur fiksi berikutnya yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis pada karya fiksi. Dan yang unsur terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara penulis menceritakan cerita atau karya fiksi. Begitulah anak-anakku, unsur-unsur fiksi. Kalian harus ingat betul dan terus-menerus belajar dengan baik unsur-unsur fiksi ini. Terus diulang ya videonya kalau kalian belum paham. Kita beralih ke daya tarik karya fiksi. Apa saja yang menjadi daya tarik karya fiksi? 1. Unsur penokohan yang mengesankan. 2. Penyajian latar cerita yang istimewa. 3. Amanat yang menyentuh. 4. Tema cerita yang unik. 5. Alur yang mengejutkan. 6. Konflik yang menegangkan. 7. Gaya bercerita pengarang yang memukau. 8. Kata-kata yang puitis. 9. Deskripsi perasaan dan keadaan tokoh cerita yang sangat jelas. Bagaimana? Kalian sudah mengetahui kan daya tarik karya fiksi? Kalian bisa menemukan daya tarik karya fiksi yang lainnya jika kalian membaca banyak karya fiksi. Baiklah, kita akan belajar lagi tentang cara efektif menemukan daya tarik karya fiksi. Caranya adalah sebagai berikut. 1. Membaca cerita secara keseluruhan untuk mendapatkan kesan umum dari cerita. 2. Memahami makna tema, penokohan, alur, dan unsur-unsur lain apabila bacaan tersebut berupa karya fiksi. Jika karya non-fiksi, maka kita harus memahami kelogisan dan kejelasan hubungan antar gagasan dan fakta. 3. Mencatat hal-hal menarik yang berkaitan dengan isi cerita, bahasa, maupun ilustrasinya. Nah, anak-anakku, begitulah cara efektif untuk menemukan daya tarik karya fiksi. Kalian bisa melakukannya dengan belajar dan belajar. Kalian tertarik? Ayo kita belajar dari sekarang. Oh ya, anak-anakku, Ibu ingin memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin kalian akan bisa jawab di kolom komentar. Jangan lupa ya, beri jawaban kalian yang Ibu inginkan di kolom komentar. Kalian pasti anak-anak pintar dan bisa menjawab pertanyaan itu. Baiklah, Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian. Pertanyaan pertama. Berikan contoh unsur penokohan yang mengesankan. 2. Berikan contoh latar cerita yang istimewa. 3. Berikan contoh amanat yang menyentuh, tentunya pada karya fiksi. 4. Berikan contoh tema cerita yang unik. 4. Pertanyaan berikutnya. Apa itu deskripsi menurut kalian? Sekiranya cukup itu saja yang ingin Ibu sampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian akan segera jawab di kolom komentar. Jangan lupa ya anak-anakku, terus belajar, terus semangat, belajar, dan belajar. Belajar bisa dimulai dari hari ini
dari saat ini dan seterusnya. Jangan bosan untuk belajar, karena belajar itu sangat penting untuk masa depan kita. Anak-anakku, kita tidak perlu memulai dari yang sulit. Dari video ini pun kalian bisa belajar, dan belajar. Ini akan memulai dan menjadi awal yang baik untuk kalian belajar. Tidak ada kata terlambat untuk memulai semangat kalian dalam belajar. Walaupun kalian mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun yang lalu malas untuk belajar, tapi dari sekarang kalian rajin belajar. Mungkin dengan video ini, dengan hadirnya ibu di channel teori ini, akan menjadi sesuatu yang membuat kalian termotivasi untuk memulai belajar lagi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.